Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azahra dari kelompok satu Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan lampiran soal nomor 2, yaitu membuat Sudoku. Jadi, di program Sudoku itu, kita nilai, menginput nilai dari Sudoku, yang mana dalam baris dan kolomnya itu tidak boleh sama. Jadi, untuk langkah yang pertama, itu adalah kita memasukkan terlebih dahulu tiga struktur umum ya dari C++ ini. Yang pertama itu ada input IOStream. Jadi fungsinya itu ya sebagai perintah untuk menyimpan atau menyertakan library dari IOStream ini yang dapat kita gunakan untuk em, memasukkan dan juga mencetak. Jadi ada input dan juga output. Kalau cout itu untuk output ke layar, kemudian kalau in itu untuk input dari keyboardnya. Lalu ada using namespace std. Nah, jadi fungsi ini sebenarnya untuk menghemat supaya kita menggunakan ketika kita menggunakan cout dan juga in itu tidak perlu lagi menggunakan std di depannya. Jadi cukup dideklarasiin di sini saja. Lalu yang ketiga itu ada in main. Jadi in main itu adalah program atau fungsi utamanya dari program C++ ini yang akan mulai eksekusinya itu dari in main tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan supaya dapat menampung nilai yang sudah kita inputkan itu dapat dibaca oleh komputer. Jadi komputer itu perlu wadah atau tempat untuk menampung nilai inputan kita. Nah, di sini variabel yang saya gunakan itu ada variabel A. Untuk array A itu yang indeks 1 dan indeks 2. Kemudian ini untuk maksimal 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 penginputannya 4 ya indeksnya. Kemudian ada N, kemudian juga ada pilih, lalu ada I untuk baris, kemudian J itu untuk kolom, lalu K untuk menghitung dari setiap baris dan kolomnya, dan juga X. Nanti ada inputan dari user. Nah, untuk tipenya sendiri itu integer. Nah, lalu di sini setelah itu, setelah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan, program akan mencetak ke layar atau memerintahkan kita. Nih, jadi program akan mencetak ke layar bahwa ada dua pilihan yang akan kita input. Jadi pilihan yang pertama, jika kita menginput pilihan satu, itu akan bermain di Sudoku 3 kali 3. Lalu untuk yang inputan ketika kita memilih pilihan yang kedua, itu akan memunculkan Sudoku 4 kali 4. Jadi ada inputannya itu 16 ya. Nah, lalu setelah ini ini komputer mencetak teks ya ke layar, lalu kita disuruh kan untuk memilih. Nah, inputan kita itu akan disimpan di variabel pilih. Jadi sebagai wadah atau variabel supaya komputer itu bisa membaca bahwa inputan itu sudah kita masukkan. Lalu setelah kita memasukkan eh, dari nilai-nilai dari pilihan satu ataupun pilihan dua, kita masuk ke kondisi jika pilihnya itu sama dengan satu, ya, berarti dia masuk ke perulangan. Dia masuk ke perulangan untuk inisialisasi awal itu I sama dengan nol. Lalu kondisinya itu selama nol kurang dari N, maka dia akan menjalankan yang J ini. Nah, di J ini juga sama. Untuk inisialisasi awalnya itu J sama dengan nol. Lalu lalu untuk kondisinya juga nol kurang dari N. Nol kurang dari N. Misal kita input 3 berarti nol kurang dari 3 gitu. Nah, jika terpenuhi semua, maka program akan mulai untuk mencetak ke layar baris yang mana diikuti dengan I+1. Lalu juga kolomnya sama juga dengan J+1 dan setiap katanya itu ada titik 2. Oke. Nah, lalu di sini itu ada setelah kita memasukkan dari baris dan juga kolom, itu akan disimpan di variabel X ini. Coba kita running. Nah, jadi ini kan em, tuh.
Nah, jadi kan ini baris baris berarti I sama dengan satu, berarti 0 tambah 1 kan? Karena baris yang tadi itu kita inisialisasi awal itu 0. Berarti untuk yang pertama kali masuk berarti 0 kan? 0 ditambah 1 artinya baris satu. Kemudian kolom karena kayak eh, kita itu membacanya dari baris satu, 2 dan seterusnya. Tapi kalau array itu mulai dari 0. Jadi untuk memudahkan manusia itu menggunakan 1. Nah, lalu kolom baris satu sudah, lalu kolom satu. Nah, kolom satunya juga kan tadi awalnya J sama dengan 0 ya. Berarti untuk kita mulai dari awal berarti kan 0 ditambah dengan satu, yaitu baris satu dan baris satu dan kolom satu. Selanjutnya setiap baris satu kolom satu itu ada tanda titik duanya seperti ini. Dan ini akan kita masukkan nilainya nih. Misalnya itu satu. Nah, untuk satu ini nanti disimpan di variabel X ini. Nah, kita input. Lalu masuk lagi di em, dia di ini kan di J++ karena selama kondisi ini memenuhi dia masuk ke sini dan dia akan ke J++. Tapi kalau J++-nya itu kalau yang di yang di kolomnya itu sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan ke I++. Artinya dia memindahkan ke baris selanjutnya. Nah, berarti ini tetap di baris satu kolom 2. Untuk di baris satu kolom 2 misal kita input 2 disimpan di variabel X. Lalu pindah lagi ya ke J++. Artinya J++-nya itu nambah. Berarti J++ sekarang itu 3 kan di kolom 3. Tapi barisnya itu tetap. Berarti kolom 3 misal 3. Nah, sekarang setelah kita memasukkan, ini kan eh, berarti kolomnya sudah tidak memenuhi lagi ya. Barisnya sudah tidak memenuhi lagi ya. Berarti dia akan nambahkan ke I++-nya. Itu sama dengan dua berarti kan? Berarti satu ditambah dengan satu artinya baris sekarang itu adalah dua. Karena J++ tadi tidak memenuhi. Nih misal 0 kurang dari 3. 0 kurang dari 3. Kemudian dia ke J++. Selanjutnya J++-nya berarti satu kan? Satu kurang dari 3. Selanjutnya J++-nya berarti 2. 2 kurang dari 3. Kemudian 3 kurang dari 3 nggak mungkin kan? Nah berarti kalau 3 kurang dari 3 nggak mungkin, berarti dia lanjut ke I++ untuk menentukan baris yang selanjutnya. Karena kolomnya itu sudah tidak memenuhi lagi. Nah, untuk di I++, berarti kan sekarang barisnya ya, baris kedua. Bentar. Nah, baris kedua, kemudian misal kita input. Nah, kenapa ini tidak bisa? Karena kan ini sama ya dengan baris satu kolom satu. Baris, artinya kolomnya itu sama. Jadi dia nggak bisa nih. Jadi dia minta ulang input. Jadi permainan Sudoku ya, seperti biasa. Nah, selanjutnya, misal kita input di baris 2. Baris 2 tadi kan satu, berarti ini nggak bisa ya. Karena kan ini sama dengan ini. Jadi harus berbeda setiap baris dan juga kolomnya. Nah, misal kita input baris 2-nya itu 3, berarti bisa kan? Nah, kemudian baris 2-nya misal 2. Karena nggak bisa nih, karena ini, ya kan? Jadi dia harus mengulang lagi. Baris 2 kolom, ya kolom 2 nih, nggak bisa. Kemudian misal baris 2 kolom 2. Berarti kita input misal satu ya, berarti bisa kan? Lalu em, kolom 3 berarti ini satu. Nah, nggak bisa ya. Oh iya, berarti oh iya karena kan dia barisnya ada yang udah ada yang sama kan. Nah, begitupun seterusnya. Jadi mungkin gitu kerja programnya dari si baris itu. Nah, selanjutnya ini adalah perulangan untuk menentukan baris tadi. Jadi, K sama dengan 0. em, Kemudian, selama K kurang dari si kolom tadi, maka dia akan menjalankan di kondisi. Nah, di kondisi ini, untuk yang A, baris dan juga kolom, kolom sama dengan X, dia akan melanjutkan ke perulangan yang di sini. Nah, jadi intinya dia nih algoritma untuk, nah yang langkah ini itu perulangan untuk kita mengecek nilai
nilai apakah ada yang sama gitu kan, yang setiap baris dan kolomnya. Jadi nilai duplikat lah, nilai duplikat dari baris dan kolomnya itu. Jadi untuk misal dia ngecek apakah angka yang X ini kan kita input tadi ya, 1, 2, 3 tadi kan. 1, 2, 3 itu udah terinput belum em, di A di A indeks I dan indeks K ini gitu. Kalau ada yang sama berarti ini X sama dengan 0 gitu. Berarti dia dianggap inputnya itu salah, maka dia ngulang-ulang terus. Lalu untuk yang selanjutnya, nah ini adalah program untuk kita menginput lagi, mengulangi input, yaitu misal X kurang dari 1 atau X lebih dari N, berarti dia kan tidak valid ya. Berarti dia akan meminta lagi untuk mengulangi inputnya. Dan ini Jamin itu untuk mengembalikan ke kolom yang sama supaya kita tuh bisa bisa mengulangi input lagi. Nah, lalu kalau yang ininya benar atau valid, berarti dia disimpan di array yang indeks I dan juga indeks J ini. Oke. Nah, selanjutnya ini algoritma untuk menampilkan sudokunya. Jadi ya seperti biasa lah, sama kayak inputan ini, cuma bedanya dia ada ini ya, setiap setiap angkanya gitu. Jadi untuk perulangannya itu I sama dengan 0, kemudian selama 0 kurang dari 3 atau 4 gitu, dia akan masuk ke sini. Lalu mencetaklah hasil dari sudoku tersebut yang setiap angkanya itu ada spasi. Oke, mungkin itu untuk em, pemrograman C++-nya. Sekarang kita lanjut ke, coba kita running dulu. Eh, oke. Eh, satu. Baris satu kolom satu. Eh, ini saya random ya untuk memasukkannya. Nah, jadi untuk papan sudokunya itu seperti ini nih. Untuk di baris satu kan dia 1, 2, 3. Lalu di kolom satu nggak ada angka yang sama. Sama juga di kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya di setiap baris dan kolomnya itu tidak boleh ada yang sama. Nah, bagaimana dengan em, bentar, loh, bentar. Nah, lalu bagaimana dengan misal kita input ya Sudoku 4 kali 4. Sebenarnya sama saja ya. Jadi dia inputannya berarti 1 sampai 4 kan. Misal 4, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 4. Ini saya random aja ya. Nah, jadi untuk papan sudokunya, karena dia tadi kan minta ulang terus, berarti nggak boleh ada yang sama. Jadi di setiap baris dan kolom tidak ada yang sama. Jadi untuk baris satu itu 1, 2, 3, 4 dan em, di sini nggak ada yang sama ya setiap baris dan kolom. Oke, mungkin untuk di pemrograman C++-nya kita sampai situ. Bentar. Eh, oke, berarti
Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama itu kita mulai dulu. Nah, dimulai ini kita menggunakan simbol terminator. Terminator. Lalu ini kan kita memulai dulu running artinya. Nah, lalu program akan menampilkan teks pilihan yang pertama itu nomor satu ada Sudoku 3 kali 3. Lalu end line atau enter. Kemudian yang kedua itu adalah Sudoku 4 kali 4. Kemudian ada setelah menampilkan mencetak teks ke layarnya, kita akan disuruhkan untuk memasukkan pilihan, memasukkan inputan yang mana itu nantinya disimpan di variabel pilih ini. Lalu setelah kita setelah kita menginputkan nilai yang akan disimpan nantinya di variabel pilih itu, komputer akan menyimpan, menampungnya itu di variabel pilih. Lalu mengeceklah kondisi nih setelah kita menginputkan nilai tadi kan, nilai pilih tadi. Mengecek kondisi eh, jika pilih itu sama dengan satu, berarti kan dia ke n sama dengan 3 ya, berarti kan sudokunya 3 kali 3. Kalau salah ya berarti dia n sama dengan 4. Nah, setelah itu program akan berjalan ke perulangan untuk mencetak, untuk menginputkan baris dan juga kolom dari Sudoku itu. Nah, di perulangan yang pertama itu untuk baris, di mana baris itu perulangannya inisialisasi awal itu adalah I sama dengan 0 ya, menggunakan simbol perulangan seperti ini. Ini menggunakan jajar genjang untuk input dan juga output. Nanti berarti kalau memasukkan nilai berarti itu kan input ya. Kemudian kalau mencetak hasilnya itu menggunakan output, artinya menggunakan jajar genjang juga. Nah, selanjutnya ini menggunakan belah ketupat. Dan ini, ya ini aturan ini jajar genjang, Deng. Oh ya, ini maaf nanti saya perbaiki lagi. Tapi ini adalah nanti ini simbolnya jejer genjang ya, karena ini kan menyatakan hasil, hasil ya bukan proses. Maaf. Jadi nanti saya perbaiki. Kemudian lalu ke perulangan ini ya tadi sampai sini. Nah, jadi ini untuk menentukan barisnya. Barisnya berarti baris yang pertama itu kan kita inisialisasi awal dulu ya. Berarti baris pertama atau arah itu memikirkannya itu 0 1 2. Jadi ya baris ke nol gitu, baris ke nol. Tapi baris ke satu lah untuk manusia. Nah, lalu di jika baris yang pertama itu terpenuhi kan, misalnya berarti dari eh, 0 sampai dengan n. Misal 0 sampai dengan 3 berarti dia akan memenuhi untuk mengecek kolom. Nah, di kolom ini juga kalau terpenuhi, maka dia akan mencetak baris, kemudian yang diikuti dengan I plus satu, artinya baris satu, lalu ini kan 0 ya awalnya, berarti baris satu yang diikuti dengan tanda, ya ini baris satu, kemudian kolom satu, lalu tanda titik dua, gitu. Nah, setelah itu, setelah kita menampilkan menginputkan baris keberapa, kemudian kolom keberapa, itu akan simpankan di variabel X itu. Nah, lalu J++-nya itu bergerak ke di sini. Berarti untuk kita em, menginputkan kolom keberapa gitu kan. Karena kita inputnya itu mulai dari baris dulu, lalu ke kolom. Setelah kolomnya tidak memenuhi kondisi lagi, memenuhi persyaratan lagi, maka dia akan bergerak untuk ke baris yang selanjutnya. Jadi ini J++. Kemudian jika J++-nya itu tidak memenuhi lagi atau false, berarti dia ke I++, artinya dia ke baris yang selanjutnya. Nah, jika baris selanjutnya itu tidak memenuhi lagi, ya berarti dia akan mengecek apakah yang setiap baris dan kolom yang kita inputkan itu bernilai duplikasi atau tidak dengan yang baris atau kolom yang sebelumnya. Nah, untuk mengeceknya itu dengan K sama dengan 0 inisialisasi awalnya sampai dengan J. Lalu jika benar berarti dia ngecek kan yang array baris ke I dan juga kolom ke K itu sama dengan X gitu. Kalau bernilai benar berarti dia tidak memenuhi, berarti dia sama kan, ya ini X sama dengan 0, berarti dia lanjut lagi ke eh, K++, dia mengecek lagi kondisi. Tapi jika K++-nya itu salah berarti dia ngecek lagi di kondisi yang baris ini, yang di baris. Kemudian untuk barisnya itu apakah sama gitu. Nah, lalu jika kondisinya itu dia bernilai salah, maka
eh, mengecek kondisi untuk mengetahui bahwa nilai yang kita inputkan itu kurang dari satu atau X itu lebih dari N. Ini ya, yang ini. Kemudian jika benar berarti ulangi input ya, ini salah, kebalik. Nah, kemudian ke Gemini. Lalu jika program yang ini bernilai salah, berarti dia akan mengecek yang di sini apa? Bahwa inputannya itu akan menampilkan sudoku. Lalu di sini menampilkan sudokunya yang diikuti dengan inisialisasi awal I sama dengan nol lalu sampai dengan N. Kemudian untuk jika benar berarti dia masukkan ke J atau kolomnya. Lalu juga menampilkan hasil dari maze tersebut yang diikuti dengan spasi setiap angkanya. Kemudian ke J++. Lalu jika J++ itu tidak memenuhi lagi berarti dia ke I++. Lalu jika I++ itu tidak memenuhi lagi, berarti dia ke selesai. Nah, mungkin itu sekian pemaparan C++, coding, dan flowchart mengenai Sudoku, Lamsol nomor 2 dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam dalam pengerjaan lampiran soal kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi misal kita kan mau mengulangi lagi permainan nih, bisa menggunakan tambahan sintaks lagi. Jadi seketika papan sudokunya itu menampilkan outputan papan sudokunya, berarti ini kan udah. Nah, lalu program akan menanyakan kita mau main lagi atau enggak. Jadi ini eh, seperti biasa aja. Berarti kalau tidak end berarti kan. Jadi programnya langsung berhenti. Oke, mungkin kita lihat di pemrogramannya ya. Nah, saya share screen dulu. Eh, nah jadi di sini mau main lagi atau enggak gitu. Jadi menggunakan while ya. Kalau lagi ya berarti dia sama dengan iya. Nah, terus misalkan usernya itu menggunakan tanda huruf kapital ya berarti dia Y gitu. Ya, sama sama aja sih. Jadi while ini untuk em, tambahan kalau dia mau main lagi atau enggak. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Oke, ini ada tambahan char lah intinya. Jadi tambahan charnya tuh char lagi. Jadi memilih untuk bermain lagi. Nah, nih. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.